Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita sebagaimana tadi Bapak Kadus sudah menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa pada malam ini kita bisa melaksanakan rencana yang tadinya akan ditempatkan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Cuman begitulah, hujan di saat itu sangat deras. Kemudian letak masjid ini juga jauh dari warga, sehingga kemungkinannya banyak yang tidak bisa menghadiri. Kemudian pada malam ini kita ucapkan syukur alhamdulillah tidak ada hujan, maka yang direncanakan pada malam Selasa bisa dilaksanakan pada malam Jumat ini. Selanjutnya ucapan syukur alhamdulillah ini juga perlu kita kumandangkan sehubungan dengan 1443 tahun. Ini kan yang ke 1443 Hijriah. Waktu yang sedemikian lama ternyata masih ada kalamullah yang utuh, masih ada bahan yang bisa dipelajari dari kalamullah tersebut. Padahal kalau kita lihat dari surat An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yaitu seperti itulah kami membikin bagi setiap sunnah Rasul musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Yang mana sebagian mereka mengajarkan pada bagian yang lain, yang diajarkan bukan kalamullah, yang diajarkan oleh setan bukan kalamullah, tapi zukhrufal qawli gurura. Kata-kata zukhruf ini berarti perhiasan. Zukhrufal qauli sama dengan omongan yang indah-indah, gururan menjadi tipu daya. Jadi selama hidup manusia di mana kita mengenal ada dua dakwah. Satu, dakwah Allah yad'u ilal jannati wal maghfirah biidnihi. Allah berdakwah
ke arah kehidupan jannah, ke arah islah. Yang kedua, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwwa, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, hanyalah dia mendakwahi kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi penduduk kehidupan nar. Jadi dari sini maka kita perlu menyatakan syukur alhamdulillah, walaupun sudah hampir 1500-an tahun dari Nabi Muhammad SAW, dan tentunya setan juga melakukan berbagai kegiatan memusuhi sunnah Rasul. Mereka menyebarkan zuhruf al-qauli gururo, omongan yang indah-indah, hasil dari yuharifunal kalimaan mawadihi, yaitu kegiatan yang disebut kadzaba wa tawalla. Dari kegiatan kadzaba menghasilkan nanti orang-orang yang hidup dengan pandangan itu menjadi maghdub alaihim dalam surat Al-Fatihah. Dari tawalla menjadi orang-orang dolin yang kita nyatakan pada setiap Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti ingin setiap yang salat ingin lepas, tidak terjerumus menjadi maghdub alaihim, tidak terjerumus menjadi dolin, tetapi mengharapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang sholat itu mengharapkan menjadi alladzina an'amta alaihim, mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmu atas mereka. Jadi sekali lagi, sudah sekian 1.500 tahun ilmu Allah dimusuhi, Rasul juga tidak ada lagi sebab Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Tapi ternyata masih ada Al-Quran. Al-Fatihah masih utuh. Al-Baqarah sampai An-Nas masih utuh. Masjid masih banyak. Yang sholat masih banyak. Disinilah rasa syukur kita. Kemudian kalau dihubungkan dengan 12 Rabiul Awal, ahli sejarah mencatat ada 12 Rabiul Awal kelahiran Muhammad bin Abdullah, ada 12 Rabiul Awal kelahiran Madinah Munawwarah, bahkan ada juga 12 Rabiul Awal meninggal Nabi Muhammad. Terhadap ini, kalau kita pada malam ini memperingati Maulid Nabi, tentunya bagi kita mengambil yang kedua sehubungan dengan yang kedua ini diawali oleh kehamilan ilmu. Kalau 12 Rabiul Awal pertama
diawali oleh kehamilan biologi. Tetapi 12 Rabiul Awal kedua diawali oleh kehamilan ilmu. Terhadap ini maka mari kita menukik permasalahan ini secara mendalam agar dengan demikian ajaran Allah menjadi penyelamat bagi kita, menjadi penyelamat bagi keutuhan bangsa, menjadi penyelamat bagi kemanusiaan. Terhadap ini kita sering berbicara. Setiap masjid diukur sedemikian rupa supaya menghadap Ka'bah. Ini masjidnya diukur ya. Membuat masjid tidak seperti membuat rumah. Bagaimana supaya letak dengan jalan cocok. Jangan jalan ada di pinggir, jangan jalan ada di belakang, tetapi jalan ada di depan. Itu bikin rumah. Kalau bikin toko, tentu perhitungannya diperhitungkan orang yang mau beli. Nah, tetapi kalau masjid diperhitungkan menghadap Ka'bah. Di sini perlu saya sampaikan bukan kebanggaan pribadi, tapi kebanggaan studi. Dari studi yang kita lakukan, ketemulah satu istilah dalam eksplorasi kamus, yaitu tentang haji. Di sana ada tawaf. Di dalam tawaf ada bacaan labbaik. Menurut eksplorasi kamus, labbaik pada kamus Munawir artinya aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Terus terang saya kaget melihat terjemah ini. Begitu terkesan. Begitu muncul satu keseriusan, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Berarti orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu mula-mula dia berangkat dari satu sudut di mana dia melambaikan tangan, berputar ke arah kiri. Bukan kayak jarum jam ya, kalau jarum jam ke kanan, ini ke kiri. Dimulai dengan labbaik, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Terus dengan berbagai bacaannya keliling sampai di rukun multazam, di sudut akhir daripada tawaf putaran pertama, itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang diucap. Putaran kedua labbaik lagi sampai rukun multazam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai 7 putaran. Dari sinilah maka perlu saya sampaikan satu kebanggaan bukan pribadi, tapi karena
kita sudah studi. Saya sendiri diantaranya jelek-jelek melakukan studi Quran dan Sunnah Rasul. Jadi diantaranya jelek-jelek melakukan studi Quran dan Sunnah Rasul yang disampaikan dari setiap pengajar yang mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga dari berbagai studi tersebut sampailah pada labaik tergambar bahwa ini adalah ucapan prajurit yang menghadap komandan. Aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Panggilan Allah, kemudian siap menerima perintah Allah. Nah, kemudian di sana saya pernah mengucapkan ketika umroh dengan orang-orang yang saya temui, orang Maroko, orang Yaman, orang Syria, berbagai tempat, termasuk juga ada dari orang Amerikanya. Karena waktu itu saya berangkat dengan keponakan saya, Pak Acep, yang mengongkosi saya, dan dia sangat gemar sekali ngobrol, yang mungkin senang sekali saya ngobrol dengan orang asing tersebut. Nah, di kala itu saya sampaikan satu, Al-Ka'batu ramzun lil qaidil a'la lis salamil dual. Ka'bah adalah lambang dari panglima tertinggi perdamaian dunia. Saya tidak mengira. Terus mereka berucap subhanallah, alhamdulillah. Oh, saya katakan mereka menyambut baik ya. Kalau subhanallah alhamdulillah berarti disambut baik ucapan ini. Ka'bah adalah lambang dari komandan tertinggi perdamaian dunia. Yang kedua yang disampaikan al-hurriyatul hakikiyah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, surat Nur 55. Ternyata juga mereka menyatakan subhanallah alhamdulillah. Yang ketiga, keseragaman antara mukmin dengan alam semesta. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was-samsu wal qamaru wan nujum wal jibalu washajar wa dawab wa kasirun minan nas. Yang sering kita urai bahwa semesta angkasa dan bumi ini, apa-apa yang di dalamnya patuh menurut Allah sampai dengan manusia mukmin. Ternyata mereka juga menyebut subhanallah alhamdulillah. Ini saya sampaikan oleh karena itulah di antara hasil pendidikan yang dipelajari dari Quran dan Sunnah Rasul. Sebab kayaknya ucapan itu tidak terlahir dari yang tidak studi Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini perlu saya sampaikan sekali lagi, bukan menjadi kebanggaan pribadi, tapi itu adalah kebanggaan dakwah Quran dan Sunnah Rasul. Sampai dengan bisa mengucapkan semacam itu, dan mereka juga ternyata menyambut baik. Kemudian kalau kita lanjutkan dari Ka'bah sebagai simbol dari komandan, kita menghadap Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah. Kita sholat menghadap Ka'bah. Orang haji, orang umroh, tawaf keliling Ka'bah. Berarti sama-sama
memfungsikan Allah sebagai komandan hasanah di dunia. Sekaligus pada saat ini saya ingin memperingatkan diri, memperingatkan hadirin, dan memperingatkan siapa saja yang mendengar uraian ini, agar ada satu sikap ketika sholat itu menghadap komandan, yaitu Allah yang dilambangkan dengan Ka'bah, dengan komandonya Quran. Ini yang akan melahirkan keseriusan dalam hidup. Kalau kita melihat ABRI lagi upacara dengan pakaian rapi, sikap yang rapi, perhatian tertuju menghadap komandan, sehingga yang tidak seperti itu akan kena sanksi. Antara lain disuruh push up. Misal kalau satu buah kancing dari yang tidak ikut upacara itu kancingnya tidak masuk, itu bisa disuruh push up. Karena begitu disiplin. Ini bagi kita yang melakukan sholat dengan pengertian kayak tadi, maka seharusnya serius menghadap komandan, yaitu Allah yang dilambangkan dengan Ka'bah, komandonya Quran, Qurannya dipelajari seperti diperintahkan pada surat Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, rattala yurattilu ta'annaqu fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Jadi rattala yurattilu, rattil itu perintahnya, berarti telitilah Quran dengan seteliti-telitinya. Yang mana setelah itu akan menghasilkan inna sanuki alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami Allah akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Di sanalah Quran studi, kemudian masuk ke salat, diawali oleh wudu, miftahus salat, kemudian masuk takbiratul ihram, secara kamus dakhala fil haram sama dengan masuk kawasan suci. Berarti sholat itu jangan kotor oleh berbagai wawasan luar Al-Quran. Dari sini bukan apa-apa. Kita tidak bermaksud untuk misalkan gaya-gayaan. Oh, gaya nih orang lain membahasnya tidak begitu. Ini malah pembahasannya menghadap komandan. Saya kira bukan itulah yang dimaksud. Tapi yang dimaksud keseriusan kita. Terus terang saja kalau kita sholat kan tidak pernah merasa menghadap komandan. Disinilah ketidakseriusan namanya. Kalau merasa menghadap komandan pasti serius. Sehingga kalau pegawai negeri mengadakan upacara pada tiap hari Senin seperti halnya ABRI, itu juga sama, supaya membangun kepatuhan pada waktu upacara. Kemudian kepatuhan itu terus menyebar ketika dia hidup, bukan saja di dalam upacara. Misalkan seorang pegawai negeri, ketika dia istirahat tidak terus berlama-lama sampai dengan 2 jam 3 jam, tidak, paling menghabiskan waktu istirahat saja, karena dia terus di bawah komando dari komandan. Sehingga dengan demikian maka kita mendengar istilah-istilahnya,
Kalau pegawai negeri ya dinas pertanian. Orang-orang itu orang dinas membangun pertanian. Dinas pendidikan membangun kecerdasan, mendidik bangsa. Dengan kata-kata dinas ini. Dinas keamanan. Nah, kata-kata dinas ini menunjukkan satu pekerjaan serius. Sehingga kalau kata-kata dinas ini nanti digunakan sebagai hasil daripada sholat menghadap komandan, akan menjadi nanti dinas pengajaran, dinas penuntutan ilmu, dinas imatatul ada anit thoriq, dinas sebagai orang yang hidup saling kasih sayang, dinas kemakmuran wa barakatuh. Seperti itu nanti. Betapa seriusnya kalau sampai seperti itu. Dibanding dari sholat yang hanya sekedar, maaf ya, hanya sekedar takbir begitu, baca Fatihahnya. Ya maklum baca Fatihah kan setiap orang hafal Al-Fatihah. Karena saking hafal Al-Fatihah, begitu waladhdallin amin tidak tahu apa yang diminta. Karena saking hafal. Nah di sini artinya jadi boleh dikatakan sholat ini jadi main-main. Orang yang upacara saja kalau main-main kasar jadi tempeleng, anak-anak saja lagi upacara hari Senin dengan gurunya di sekolah yang main-main itu mendapat teguran. Kenapa yang sholat menghadap komandannya Allah malah main-main? Jadi dari sinilah saya kira, dan itulah kalau 12 Rabiul Awal itu lahirnya Madinah Munawwarah karena diawali oleh kehamilan ilmu sejak turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad berucap Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar berucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun berucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah katakan tadi bahwa dakwah ada dua. Ada dakwah setan, ada dakwah Allah. Nah dakwah setan ini kalau dilihat dari sunnah Nabi Nuh di dalam surat Nuh, kaumnya menyatakan la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian tinggalkan abdian-abdian kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'an wala yaqusa wa ya'uqa wa nasra, yaitu jangan sekali-kali kalian tinggalkan wad, suwa, ya'uq, yagus, nasra. Itu nama patung-patung di zaman Nabi Nuh yang berasal dari nama orang-orang yang menentang Nabi Nuh. Jadi yang menentang Nabi Nuh itu dilambangkan menjadi patung yang diberi nama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr pada surat Nuh. Begitu berlanjut hidup sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memperingatkan bapaknya pada surat An'am 74, wa idqala Ibrahimu li abihi Azar, yaitu ketika Ibrahim bertanya kepada bapaknya yang bernama Azar, atattahidu asnaman alihatan, apakah pantas Anda membuat
ajaran asnam menjadi berbagai yang diabdi. Ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku secara ilmiah melihat Anda dan bangsa Anda ada dalam kesasar rumah yang nyata. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad, ahli sejarah mengatakan bahwa di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Jadi berarti situmi'ah wasitina sonamin. Situmi'ah wasitina sonamin, 360 patung. Ka'bah tadi sudah kita katakan lambang dari Allah sebagai komandan. Di sekelilingnya ada 360 patung. Maka kita katakan ini adalah take over dari posisi komandan yang seharusnya komandannya harus Allah, diambil alih oleh patung. Itu ketika Nabi menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masih ada patungnya di sana. Berjalanlah dakwah, 13 tahun dakwah, kemudian 12 Rabiul Awal hijrah ke Madinah, lahirlah Madinah Munawwarah. Setelah Madinah Munawwarah, Nabi Muhammad melakukan Futuh Mekah. Di waktu Futuh Mekah itulah patung-patung tersebut dibersihkan. Jadi dari sini sama dengan kelihatan sekali ada dua dakwah. Dakwah Allah yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idzni. Yang kedua dakwah setan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Urusan kebutuhan ajaran Allah sampai kini hampir 1500 tahun setelah Nabi Muhammad, kita menyatakan syukur alhamdulillah masih ada pegangan yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Disinilah syukur kita. Setelah syukur bisa menanam jagung, dilanjutkan tidak? Dilanjutkan dengan mupuknya, dilanjutkan dengan nyiangnya, dilanjutkan dengan nyemprotnya, dilanjutkan dengan panennya, dilanjutkan dengan menjualnya. Kalau kita syukur dengan ini, masih ada sholat, masih ada ayat Quran, masih ada Al-Fatihah, tidak cukup syukur sampai di sana. Lanjutkan. Dengan demikian maka pada kesempatan peringatan Maulid Nabi ini kita lihat seandainya Madinah Munawwarah sudah lahir, seandainya, tapi itu rahasia Allah ya. Manusia tidak bisa melakukan offside, mendahului, tidak bisa. Ini komando Allah, ini biiznillah. Mau mencapai ke sana harus dengan banyak kesiapan. Setelah Nabi menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dilanjutkan dengan turun ayat Quran selanjutnya, turun ayat Quran selanjutnya, turun ayat Quran selanjutnya, yang oleh Nabi Muhammad tidak dibiarkan tapi terus dikaji dan dipakai dalam sholat. Sehingga dari sini maka kaulan sakila menjadi modal Nabi Muhammad yang ada di dalam dada untuk melakukan hidup ini. Dengan penilaian yang jitu, melangkah dengan penilaian yang jitu,
membangun dengan penilaian yang itu menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi artinya kelanjutan dari suatu titik awal itu perlu berlanjut sampai dengan lahir. Sesudah lahir pun masih terus berlanjut kalau memang hidupnya masih ada. Kecuali kalau ajal sudah tiba, berarti selesai. Jadi dari sinilah maka kalau kita lihat dari surat Qasas 75, wa nazza'na min kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa nazza'na min kulli ummatin syahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillah. Yaitu kami cabut dari setiap umat seorang pembela. Dari setiap umat manusia terbaik dicabut. Setelah berkumpul, kulna kami menyatakan hatu burhanakum, bawa kemari argumentasi kalian. Terjadilah dialog. Setelah itu fa'alimu annal haqqa lillah, maka mereka setiap syahidan min kulli umatin, setelah berkumpul banyak, mereka mengetahui secara ilmiah bahwa yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, serta hilanglah dari mereka apa yang mereka buat-buat. Jadi apa yang mereka buat-buat itu karya dari setan tadi, zuhruf wal qauli gurura, hilang dari tokoh dari masing-masing umat yang kami cabut. Nah, kalau di sini kami cabut, berarti Allah yang mencabut. Tapi hati-hati ayat Quran ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, lagi berlaku patuh menurut yang demikian, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Niscaya kami bukakan atas mereka kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Garis bawahi la fatahna alaihim, niscaya kami buka atas mereka berbagai kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Kita bertanya, apakah kalau orang beriman dan bertakwa, jagung-jagung datang sendiri dari kebun? Apakah kalau beriman dan bertakwa, beras datang sendiri, padi datang sendiri dari kebun? Tidak demikian. Jadi artinya kami bukakan kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini karena mukminnya begitu selesai sholat fantasiru fil ardi wabdagu min fadlillah. Jadi mukminnya setelah selesai sholat mencari karunia Allah. Dengan demikian maka orang mukmin adalah orang yang ahli, expert dan terampil, and skill, expert and skill, bastotan fil ilmi wal jismi. Jadi artinya kemakmuran itu bukan kami bukakan terus datang ke rumah, tapi dicari oleh orang mukmin itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian maka begitu pengertiannya. Yang kedua, kita ambil satu ayat. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika. Kata Nabi Musa, wahai pemimpin kami, sesungguhnya Anda telah mendatangkan kepada Fir'aun dan para penggedenya
persiasan hidup, dan harta benda dalam kehidupan di dunia ini. Apakah terus oleh Allah dibagi itu? Fir'aun dan para penggedenya dibagi harta oleh Allah? Tentu tidak demikian pengertian. Mereka jadi pembesar, kemudian harta benda kepada mereka terkumpul dari rakyatnya, dari penduduk Mesir. Di sanalah pengertiannya Anda memberi kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Jadi artinya seperti itulah, sehingga ayat tadi yang mengatakan nazakna min kulli ummatin, kami cabut dari setiap umat, kemudian terjadi dialog, kemudian setiap orang yang dicabut itu diminta argumentasi, mereka kalah, hilanglah dari mereka apa yang mereka buat-buat. Tidak berarti Allah yang ngomong. Terus Allah ngomong kepada orang-orang, dialog antara Allah dengan orang-orang, kalahlah orang-orang itu. Tidak begitu. Tapi tentu praktisnya yang mencabut itu orang mukmin yang bismillah, yang dialog orang mukmin yang bismillah, yang diajak bicara, pilih dari setiap umat orang yang terbaik. Nah, dengan demikian maka dari sini kita berpikir, mungkinkah orang mukmin bisa memanggil orang-orang terbaik dari setiap umat, kemudian dikumpulkan, kemudian diajak dialog, kalau orang mukmin itu sendiri tidak menguasai ilmu? Tidak mungkin, kan? Maka dari itu, dari peristiwa ini kita ingat bahwa ilmu harus dikuasai, ilmu harus didakwahkan, dakwah harus dikerjain, memanggil orang harus pakai dana. Nah, jadi itulah yang kita maksud dengan maulid Nabi itu, begitu menjelma hasanah di dunia, begitu menjelma Madinah Munawwarah, di sana harus ada keterampilan, di sana harus ada kemampuan, di sana harus ada kepandaian, di sana harus ada harta modal untuk kehidupan Madinah, mendakwahkan ilmu ke seluruh manusia. Jadi kesempatan maulid ini bagi kita satu koreksi. Sudah bisa apa kita ini? Seandainya Madinah Munawwarah muncul, saya bertanya, saya bisa apa? Semua orang bertanya, saya bisa apa? Ini peringatan maulid bermanfaat. Sudah kita katakan bahwa kalau walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, dari Allah diwajibkan kepada manusia melakukan haji. Siapa yang bisa melaksanakannya? Kemudian kita katakan semua orang, tidak ada yang tidak terlibat dalam ini. Kenapa katanya saya terlibat? Saya kan tidak bisa pergi ke sana haji, tidak punya uang dan sebagainya. Anda tidak punya uang, tapi Anda harus mendidik orang lain yang mungkin bisa ke sana. Jangan sampai nanti bisa pergi ke sana karena tidak terdidik, di sana tidak bisa apa-apa. Jadi mubazir berarti. Jadi dengan demikian, misal kalau saya tidak bisa pergi haji, saya didik orang lain. Saya didik anak saya. Kalau tidak, saya didik anak orang lain. Dia pandai ayat Quran, dia bisa berdakwah, dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja di dunia ini. Pergi haji, dia bisa melaksanakan tugas itu.
Jadi saya yang tidak bisa pergi ke sana tetap terlibat mempersiapkan manis tatoha ilai sabila, walaupun bukan saya yang pergi ke sana. Itu yang kita maksud dengan Maulid Nabi. Artinya begitu lahir kehidupan Madinah Munawwarah, di sana ada pekerjaan. Surat Yasin mengatakan, Inna ashabal jannatil yauma fi